Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 1 UD Sejuk Indonesia. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang memproses entry jurnal. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas yang akan kita kerjakan ketika kita memproses entry jurnal, itu yang pertama adalah kita membuat sales jurnal dan rekapitulasi, kemudian cash receipt jurnal dan rekapitulasi, purchase jurnal dan rekapitulasi, cash payment jurnal dan rekapitulasi, general jurnal, petty cash jurnal dan rekapitulasi, dan inventory card, ya. Nah, di sini akan ada tambahan satu tugas lagi yang akan kita kerjakan, ya, yaitu kita akan menyusun buku besar pembantu piutang dan utang, ya. Kita akan membuat subdiary ledger, account receivable, dan account payable. Nah, lembar kerja akan kita gunakan untuk proses entry jurnal. Ini adalah yang pertama ada purchase jurnal atau jurnal pembelian, kemudian ada sales jurnal atau jurnal penjualan, cash receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas, cash payment jurnal atau jurnal pengeluaran kas, general jurnal atau jurnal umum, petty cash jurnal, ya, atau buku kas kecil. Kemudian ada inventory card, ya, atau kartu persediaan. Ada buku besar pembantu utang. Kemudian buku besar pembantu piutang. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya, ya. Kita ke soal proses entry jurnal. Nah, di soal proses entry jurnal, di sini ada informasi umum, ya. Nah, informasi umumnya adalah nama perusahaannya UD Sejuk Indonesia. Nah, untuk UD Sejuk Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli mesin kulkas. UD Sejuk Indonesia ini memiliki kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansinya adalah yang pertama kebijakan umum. Untuk kebijakan umumnya, laporan keuangan itu disusun sesuai dengan sak-ektar, kemudian sistem pencatatannya berpasangan. Periode akuntansinya adalah tahunan, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian subperiode akuntansi ada 12 bulan. Pada setiap akhir bulan itu kita susun neraca saldo. Dan untuk pencatatan itu digunakan jurnal khusus dan jurnal umum. Mata uang yang digunakan adalah rupiah. Kemudian kebijakan akuntansi yang kedua adalah kebijakan atas pembelian. Untuk kebijakan atas pembelian, ini setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan sebesar 11% dari nilai pembeliannya. Kemudian untuk beban transport akan ditanggung oleh perusahaan. Setiap ada retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Ada termin pembayaran N/30. Nah, keterlambatan pembayaran hutang ini akan didenda 1% dari nilai hutang atau atas nilai pembeliannya. Kemudian faktur pembelian diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Berikutnya kebijakan atas pengeluaran kas, ya. Untuk kebijakan atas pengeluaran kas, ini setiap pengeluaran kas di atas 1 juta akan digunakan cek. Dan setiap pengeluaran 1 juta atau kurang, ini kita akan menggunakan dana kas kecil. Nah, sistem pencatatan yang digunakan untuk kas kecil, di sini kita menggunakan sistem dana tidak tetap, ya, atau sistem fluktuasi. Berikutnya ada kebijakan atas penjualan. Nah, untuk kebijakan atas penjualan, yang pertama, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran, ya, sebesar 11% dari nilai penjualan. Untuk beban transport penjualan akan dibebankan kepada pembeli. Kemudian setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayarannya berlaku adalah N/30. Nah, apabila ada keterlambatan membayar piutang, akan didenda 1% dari nilai piutang atau nilai penjualannya. Dan apabila ada penjualan jasa pelatihan, ini akan dilakukan secara tunai dan ditambah dengan 11% PPN keluaran.
Faktur pajak yang dibuat itu harus sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian kebijakan atas penerimaan kas. Nah, untuk penerimaan kas, ini setiap penerimaan kas langsung disetor ke bank ya. Kemudian kebijakan atas penilaian persediaan. Nah, untuk penilaian persediaan ini menggunakan sistem pencatatan perpetual ya, dengan metode average atau rata-rata bergerak. Berikutnya kebijakan penyusutan aktiva tetap. Nah, untuk penyusutan atau depresiasi aktiva tetap, ini dihitung dengan metode garis lurus. Dan untuk perhitungan dan pencatatan beban penyusutan, ini dilakukan pada setiap akhir bulan sesuai dengan tarif fiskal. Nah, kebijakan akuntansi yang terakhir adalah kebijakan atas laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, ini menggunakan metode langsung, ya. Nah, berikut ini adalah daftar nama akun, ya, yang digunakan oleh UD Sejuk Indonesia. Kemudian di sini ada neraca saldo atau trial balance per 30 November 2024 yang nantinya akan dijadikan sebagai saldo awal per 1 Desember di buku besar umum, ya. Nah, berikutnya di sini ada daftar customer dan supplier. Kemudian di sini ada daftar saldo piutang, saldo utang, dan daftar saldo persediaan barang dagang. Nah, nilai-nilai yang ada dalam daftar saldo ini akan dicatat sebagai saldo awal per 1 Desember ya di buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan kartu persediaan. Kemudian di sini ada dokumen transaksi ya, dari dokumen 1 sampai dengan yang terakhir yaitu dokumen ke-20 ya. Jadi sebelum kita mencatat dokumen transaksi ini ke dalam jurnal, langkah pertama yang kita lakukan, kita harus mencatat terlebih dahulu saldo piutang dagang, saldo utang, dan saldo persediaan barang dagang ini ke dalam buku besar pembantu ya, buku besar pembantu piutang, kemudian buku besar pembantu utang, dan ke dalam inventory card. Caranya, yang pertama kita ke buku besar pembantu piutang ya. Nah, sekarang kita akan mencatat saldo piutang ini ke dalam buku besar pembantu piutang ya. Yang pertama ada toko Adnan, jumlah piutangnya 91.020.000. Kita ke buku besar pembantu piutang milik toko Adnan, kita catat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist. Nah, nilainya untuk account receivable atau piutang kita letakkan di balance sebelah debit senilai 91.020.000 ya. Kemudian kita lihat di sini yang kedua ada toko Paras. Nilai piutangnya 82.695.000. Kita catat di buku besar pembantu piutang milik toko Paras tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, kemudian nilainya letakkan di sebelah debit 82.695.000. Kemudian yang ketiga di sini ada toko Jara. Saldo piutangnya 89.355.000. Kita catat di sini di toko Jara tanggal 1, deskripsinya kita isi dengan saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit 89.355.000. Nah, terakhir untuk pembantu piutang ini ada toko Julfa. Saldo piutangnya 74.925.000. Kita catat di sini ya. Di buku besar pembantu piutang milik toko Jara tanggal 1, deskripsinya kita isi dengan saldo awal, kemudian referensinya kita checklist, nilainya letakkan di sebelah debit 74.925.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat daftar saldo utang dagang ke dalam buku besar pembantu utang ya. Kita ke buku besar pembantu utang. Kita lihat di sini. Yang pertama ada saldo utang kepada PT Ramajaya. Saldo utangnya 61.938.000 ya. Ada 61.938.000. Kita catat di sini di buku besar pembantu utang milik PT Ramajaya tanggal 1, kemudian deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di sebelah kredit ya. Jadi kalau utang dagang atau account payable itu kita letakkan nilainya di sebelah kredit. Berikutnya yang kedua kita akan mencatat
saldo utang dagang milik PT Raska Berkah ya. Saldo utang dagangnya 60.606.000. Kita catat ya, di buku besar pembantu utang milik PT Raska Berkah. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di balance sebelah kredit. 60.606.000. Nah, terakhir di sini ada saldo utang kepada PT Tunas Nalendra. Saldo utangnya 73.260.000. Kita catat di PT Tunas Nalendra. Kamu buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, kemudian referensinya kamu checklist, nilainya letakkan di balance sebelah kredit 73.260.000. Berikutnya kalau sudah, kita akan mencatat saldo awal persediaan barang dagang ya. Di sini kita membutuhkan inventory card. Yang pertama kalau kita lihat di sini ada persediaan barang dagang AC Asri 2PK dengan jumlah kuantitasnya 45 unit, harga per unitnya 5.700.000 sehingga totalnya 256.500.000. Maka di sini kita ke inventory card AC Asri 2PK. Kemudian kamu buat di sini tanggal 1, evidence number-nya kamu checklist, deskripsinya kamu isi dengan saldo awal. Kemudian kita langsung ke kolom balance ya. Untuk unitnya kita buat di sini 45 unit. Kemudian harganya atau price-nya ini senilai 5.700.000 ya. Kita catat di sini 5.700.000. Kemudian untuk totalnya ini kita kalikan ya, 45 dikali 5.700.000 nilainya 256.500.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke persediaan barang dagang yang kedua yaitu AC Cool 2PK. Jumlah unitnya ada 30 unit dengan harga per unit 5.300.000 sehingga totalnya 159 juta. Kita ke AC Cool 2PK ya. Kita ke AC Cool 2PK, kita buat di sini tanggal 1, evidence number-nya kita checklist, kemudian deskripsinya diisi dengan saldo awal. Nah, nilainya langsung kita letakkan di kolom balance ya. Jumlah unitnya 30 unit, kemudian price-nya atau harganya 5.300.000, kemudian totalnya kita kalikan 30 unit dikali 5.300.000, 159 juta. Ya. Nah, kalau sudah, berikutnya kita baru bisa mengerjakan dokumen transaksi ya. Kita lihat di sini yang pertama ada dokumen transaksi faktur. Di sini kalau kita lihat kop suratnya adalah UD Sejuk Indonesia. Berarti ini merupakan faktur penjualan ya. Di sini UD Sejuk Indonesia menjual kepada toko Julfa. Jumlahnya itu totalnya adalah 226.775.000. Yang dijual berupa 15 unit AC Asri 2PK dengan harga jual 7 juta. Kemudian 15 unit AC Cool 2PK dengan harga jual 6.500.000. Sehingga total harga penjualannya itu adalah 202.500.000. Dengan PPN 11%, 22.275.000. Sehingga totalnya menjadi 224.775.000. Ada ongkos angkut ya atau freight corrected, ada ongkos angkut penjualan senilai 2 juta sehingga total piutang kepada toko Julfa menjadi 226.775.000. Nah, transaksi ini karena merupakan transaksi penjualan kredit, maka akan kita catat ke jurnal penjualan atau sales jurnal. Kemudian kita juga akan menghitung harga pokok penjualannya ya lewat inventory card dan ke pembantu piutang milik toko Julfa. Ya. Nah, yang pertama kita akan ke jurnal penjualan atau sales jurnal. Ya, ini adalah sales jurnal. Kita akan mencatatnya di sales jurnal. Kita buat di sini. Tanggalnya adalah tanggal 2 Desember.
nomor fakturnya adalah F1201. Kemudian deskripsinya kita isi dengan nama debitur yaitu toko Julfa. Nah, di sebelah debit ini akan kita masukkan ke dalam kolom account receivable. Nilainya senilai totalnya ini 226.775.000, atau juga bisa kita lihat di sini ya. 226.775.000. Kita catat di sini. Kemudian untuk cost of goods sold nanti nilainya kita ambil dari inventory card. Kemudian untuk sales ya, sebelah kredit sales ini nilainya bisa kita ambil dari total harga ini ya, 202.500.000. Kita catat di sini 202.500.000. Kemudian PPN-nya ini 11% dari sales ya, atau bisa kita lihat di sini 22.275.000 ya. Kita catat di sini untuk PPN, masuk ke dalam akun PPN outcome. Kemudian free collected-nya ini kita bisa lihat di sini ya, ada 2 juta rupiah. Kita catat di sini 2 juta. Kemudian kalau sudah, kita ke inventory card ya. Kita akan menghitung harga pokok penjualannya. Yang pertama kita ke inventory card AC Asri 2PK yang dijual 15 unit. Maka di sini kita buat tanggalnya tanggal 2. Kemudian evidence numbernya kita isi dengan F12-01. Deskripsinya kita isi dengan nama debitur ya, toko Julfa. Nah, karena di sini menjual, ini kita masukkan ke dalam kolom out. Jadi kamu buat di kolom out ini 15 unit ya, dengan harga, untuk harga ambil dari saldo balance ini 5.700.000. Kamu catat di sini. Sehingga totalnya kamu kalikan 15 dikali 5.700.000, ini nilainya 85.500.000. Kemudian untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 45 unit. Kemudian dijual 15 unit ya. Berarti 45 dikurang 15 itu jumlahnya 30 unit dengan harga yang masih sama yaitu 5.700.000. Sehingga untuk totalnya ini bisa kamu kalikan ya, 30 dikali 5.700.000, atau bisa juga dari 256.500.000 kamu kurangi dengan yang dijual ini 85.500.000 ya. Totalnya 171 juta. Kemudian kalau sudah, kita ke inventory card yang kedua yaitu Asekul 2PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 2. Kemudian evidence numbernya kita isi dengan nomor bukti yaitu F12-01. Deskripsinya diisi dengan toko Julfa. Ingat ya, karena di sini kita menjual, kita langsung ke kolom out. Yang dijual ini ada 15 unit Asekul 2PK. Kamu buat di kolom out ini. Unitnya ada 15 dengan harga, ambil dari harga yang ada di balance ini 5.300.000. Kamu catat di sini 5.300.000. Kemudian untuk totalnya kamu kalikan 15 dikali 5.300.000, nilainya 79.500.000. Kemudian untuk balance-nya, awalnya kita punya saldo sebanyak 30 unit, kemudian dijual 15 unit, berarti tinggal 15 ya. Karena 30 dikurang 15. Kemudian untuk harganya ini masih sama ya, harganya 5.300.000. Kemudian untuk totalnya ini kamu kalikan 15 dikali 5.300.000, ini totalnya 79.500.000. Kemudian kalau sudah total out ini kamu jumlahkan ya. Jadi total out Asekul 2PK 79.500.000 ini kita tambahkan dengan total out AC Asri 2PK ya, yaitu 85.500.000. Totalnya ini kamu catat di sales journal ya.
kita catat ke dalam kolom cost of goods sold dan kolom merchandise inventory. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya menjadi 165 juta. Kita catat di cost of goods sold dan merchandise inventory. Ya. Berikutnya kalau sudah, kita ke buku besar pembantu piutang milik toko Julfa, ya. Karena kita akan mencatat nilai account receivable yang ada di debit ini senilai 226.775.000 ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Julfa. Kita ke pembantu piutang milik toko Julfa, ya. Kamu buat di sini tanggal 2. Deskripsinya diisi dengan sales journal atau SJ. Referensinya diisi dengan halaman sales journal, ya, yaitu halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah debit, ya, senilai 226.775.000. Karena nilai account receivable ada di sebelah debit, 226.775.000. Kemudian kalau sudah, di sini kita jumlahkan, ya. Awalnya ada saldo di debit senilai 74.925.000. Kemudian ada transaksi di debit senilai 226.775.000. Debit ketemu debit berarti kita jumlah, ya. Totalnya 301.700.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen transaksi yang kedua. Kita lihat di sini di dokumen transaksi yang kedua, ini ada nota kredit tertanggal 3 Desember 2024. Kepada toko Julfa, kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan senilai 29.970.000. Nah, yang dikembalikan ini berupa 2 unit AC Asri 2 PK dan 2 unit AC Cool 2 PK. Di sini ada total harga yang dikembalikan senilai 27 juta dan ada PPN-nya 2.970.000. Sehingga total account receivable yang harus dikurangi ini senilai 29.970.000. Ya. Nah, karena di sini retur penjualan, maka kita catat ke dalam general journal, ya, atau ke dalam jurnal umum. Kita catat ke dalam jurnal umum, ya. Tanggalnya tanggal 3, evidence number-nya adalah NK-1. Nah, untuk jurnalnya, debitnya adalah sales retur. Sales retur ini kode akunnya adalah 4-1200. Nilainya letakkan di sebelah debit, ya. Kita lihat untuk sales retur, ini nilainya senilai 27 juta, ya, senilai total harga 27 juta. Kemudian ada PPN outcome di sebelah debit. PPN outcome ini kode akunnya adalah 2.800. Nilainya letakkan di sebelah debit senilai PPN ini 2.970.000. Kita catat di sini 2.970.000. Kemudian kreditnya ini ada account receivable, ya, dengan kode akun 1/1300. Nilainya letakkan di sebelah kredit senilai piutang yang berkurang ini yaitu 29.970.000, ya. Kita catat di sini di sebelah kredit. Nah, berikutnya kita akan mencatat persediaan barang dagang yang bertambah karena barangnya dikembalikan, ya. Kita akan mencatat di sebelah debit merchandise inventory bertambah dan di sebelah kredit ada cost of goods sold yang berkurang, ya. Untuk merchandise inventory ini kode akunnya adalah 1/1500, sedangkan untuk cost of goods sold itu kode akunnya adalah 5.100. Nah, nilainya ini kita ambil dari inventory card, ya. Kita akan mencatat pengembalian barang dagang ini ke dalam inventory card. Yang pertama untuk AC Asri 2 PK, ya. AC Asri 2 PK ini yang dikembalikan sebanyak 2 unit. Kita catat di sini tanggalnya tanggal 3. Untuk evidence number-nya ini NK-1. Deskripsinya kita isi dengan toko Julfa, ya, karena retur. Dan pencatatannya karena ini retur penjualan, kita catat tetap di kolom out.
tapi kita buat dalam kurung. Ya, yang dikembalikan sebanyak 2 unit, maka kita buatnya minus 2. Dengan harga, yaitu ketika kita jual 5.700.000, maka kamu buat di sini 5.700.000. Totalnya ini kamu kalikan ya, minus 2 dikali 5.700.000, totalnya minus 11.400.000. Sehingga untuk balance-nya, awalnya kita punya stok sebanyak 30 unit. Kemudian barang yang sudah kita jual dikembalikan 2. Berarti di sini barang kita bertambah. Atau sama saja 30 dikurangi minus 2. Jadi sama dengan 30 ditambah 2 ya. Kita buat di sini totalnya 32 unit. Dengan harganya masih sama, yaitu 5.700.000. Sehingga totalnya ini kita kalikan 32 dikali 5.700.000, totalnya 182.400.000. Kemudian kalau sudah, kita mencatat pengembalian barang dagang yang kedua, yaitu AC Cool 2PK sebanyak 2 unit. Kita ke inventory cut AC Cool 2PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 3. Kemudian evidence numbernya adalah NK strip 1. Deskripsinya diisi dengan toko Julfa Retur. Ya. Kemudian kita ke kolom out. Ingat, di kolom out ini kita buat minus ya. Kamu buat di sini karena dikembalikan 2, kita buat di sini minus 2. Dengan harga 5.300.000. Sehingga totalnya ini kita kalikan, minus 2 dikali 5.300.000 ini menjadi minus 10.600.000. Kemudian untuk balance-nya, awalnya kita punya stok unit sebanyak 15 unit. Kemudian barang yang sudah kita jual dikembalikan ke kita sebanyak 2 unit. Jadi sama saja barang kita bertambah ya, 15 ditambah 2. Atau boleh juga kita menghitungnya 15 dikurangi minus 2. Berarti sama saja ditambah. Totalnya jadi ada 17 unit. Dengan harga 5.300.000. Sehingga totalnya ini kita kalikan 17 dikali 5.300.000, totalnya 90.100.000. Nah, kalau sudah, total yang ada di kolom out ini kita jumlahkan ya, untuk mencatat merchandise inventory yang bertambah dan cost of goods sold yang berkurang ya. Jadi di sini 10.600.000 ini kita tambah dengan AC Asri 2PK ya, di kolom outnya juga 11.400.000. Totalnya ini kita catat ke dalam general journal ya. Kalau kita jumlahkan totalnya 22 juta. Kalau sudah, di sini berikutnya kita kasih keterangan nama tokonya, yaitu Toko Julfa. Kemudian kalau kita sudah selesai mencatat jurnal ini, kita akan mencatat nilai account receivable ya, yang berkurang di sebelah kredit senilai 29.970.000 ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik Toko Julfa ya. Kita ke pembantu piutang milik Toko Julfa. Kita buat di sini tanggal 3. Kemudian deskripsinya diisi dengan GJ atau General Journal. Referensinya diisi dengan halaman jurnal, yaitu halaman 1. Nilainya, ingat tadi ada di kredit, makanya kita letakkan di kredit. Sehingga balance-nya awalnya ada saldo debit, kemudian transaksi berikutnya ada di kredit. Debit ketemu kredit berarti kita kurangi ya, nilainya 271.730.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 3. Nah, dokumen 3 ini adalah voucher kas kecil ya, dengan nomor bukti V12-1 tertanggal 5 Desember 2024. Dibayar kepada kantor PLN, jumlahnya 900.000. Keterangannya, pembayaran rekening listrik bulan November 500.000 dan rekening air bulan November 400.000. Nah, karena ini merupakan pembayaran rekening listrik dan air bulan November, berarti sama saja kita membayar hutang ya.
hutang listrik dan air bulan November dengan total 900.000. Tapi ingat, karena di sini tidak ada akun utang listrik dan air, maka akan kita masukkan ke akun expense payable. Ya. Dan ini kita mencatatnya ke dalam jurnal kas kecil. Kita ke petty cash jurnal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 5. Evidence numbernya adalah V12-1. Deskripsinya kita isi dengan pembayaran rekening listrik dan listrik telepon air bulan November. Debitnya ini kita masukkan ke dalam nama akunnya, kita buat expense payable. Nah, untuk expense payable ini kode akunnya adalah 2/1200, totalnya 900.000. Kemudian di kreditnya ada petty cash 900.000. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen keempat. Kita lihat di sini, dokumen 4, ini kopnya adalah UD Sejuk Indonesia dan ada nota kontan. Berarti di sini UD Sejuk Indonesia menjual secara tunai. Kalau menjual secara tunai, ini kita nanti akan mencatatnya ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya, kita lihat di sini, di nota kontan ini, nomor buktinya adalah N12-01, tanggalnya 5 Desember 2024. Total yang dijual senilai 22.755.000. Dengan rincian, yang dijual berupa 2 unit AC Asri 2 PK dengan harga per unit 7 juta dan 1 unit AC Cool 2 PK dengan harga per unit 6.500.000, sehingga total harganya 20.500.000. PPN 11% dari 20.500.000 itu 2.255.000, sehingga total harga ditambah PPN ini 22.755.000. Ya, kebetulan di sini tidak ada ongkos angkutnya, sehingga total uang yang diterima ini 22.755.000. Ya, kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Ya, ini cash receipt journal. Kamu buat di sini. Tanggalnya tanggal 5. Evidence numbernya N12-1. Deskripsinya kamu isi dengan penjualan tunai. Kemudian debitnya karena kita jual tunai, cash in bank bertambah senilai 22.755.000. Ya. Kemudian untuk kreditnya ini akan masuk ke akun sales, ya. Kita lihat di sini di sisi kredit, akun sales kita masukkan ke kelompok other, ya. Kita buat di sini nama akunnya yaitu sales. Untuk sales ini kode akunnya adalah 4.100. Totalnya ini bisa kamu catat senilai total harga ini yaitu 20.500.000. Kemudian ada PPN, ya, ada PPN outcome. PPN outcome ini kode akunnya adalah 2.800. Totalnya ini bisa kamu lihat di sini di total PPN 2.255.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan mencatat nilai cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang, ya. Debitnya di sini kita catat ke dalam akun cost of goods sold dengan kode akun. Untuk cost of goods sold 5/1100, kreditnya akan kita catat ke dalam akun merchandise inventory yang berkurang dengan kode akun 1/1500. Untuk nilainya ini kita ambil dari inventory card, ya. Kita ke persediaan atau inventory card. Kita buat di sini, ya. Yang pertama di sini kita buat tanggalnya tanggal 5. Nomor buktinya N12-01.
Deskripsinya kamu isi dengan penjualan tunai. Ingat, karena di sini kita menjual, kita langsung ke kolom out. Ya. Yang dijual untuk AC asli 2 PK ini sebanyak 2 unit. Kita buat di sini 2 unit. Dengan harga kita lihat dari saldo yang ada di balance ini yaitu 5.700.000 ya. Kita catat di sini 5.700.000. Kemudian untuk totalnya ini kamu kalikan 2 dikali 5.700.000, ini totalnya 11.004.000. Kemudian untuk balance-nya awalnya kita punya stok 32 unit, dijual 2 ya, berarti berkurang 2 ya, tinggal 30 unit dengan harga masih sama yaitu 5.700.000. Totalnya kita kalikan 30 dikali 5.700.000, 171 juta. Nah, berikutnya kita akan mencatat ke dalam inventory card penjualan yang kedua yaitu AC Cool 2 PK. Kita buat di sini di inventory card AC Cool 2 PK tanggal 6, nomor buktinya N12-01, deskripsinya kamu isi dengan penjualan tunai, kemudian kamu catat di kolom out ya. Yang dijual hanya 1 unit, berarti kamu buat di kolom out ini 1. Dengan harga kita lihat di balance, harganya 5.300.000, maka kamu buat di sini 5.300.000. Sehingga total outnya 1 dikali 5.300.000, totalnya 5.300.000. Untuk balance-nya awalnya kita punya stok 17 unit, dijual 1 berarti tinggal 16 unit dengan harga 5.300.000, sehingga totalnya 16 dikali 5.300.000, totalnya 84.800.000. Kemudian kalau sudah, ingat di sini kita akan menghitung nilai cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang. Nah, nilainya ini kita ambil dari kolom out ya. Kita ambil nilai ini yaitu nilai 5.300.000. Ini kita tambahkan dengan total out AC asli 2 PK 11.400.000. Totalnya 16.700.000 ya. Kita catat ke dalam cash receipt journal. Kita catat ke dalam akun cost of goods sold di sebelah debit 16.700.000. Kemudian ke dalam akun merchandise inventory di sebelah kredit dengan nilai yang sama 16.700.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 5. Kita lihat di sini, dokumen 5 ini adalah faktur, tapi kopnya adalah kop perusahaan lain, ya. Berarti di sini adalah faktur pembelian. Kita lihat di sini, pembeliannya tanggal 8 Desember dengan nomor bukti F011 kepada UD Sejuk Indonesia. Di sini yang dibeli berupa 20 unit AC asli 2 PK dengan harga beli 5.700.000. Kemudian 15 unit AC Cool 2 PK dengan harga 5.300.000. Sehingga total barang yang dibeli ini 193.500.000. Kemudian di sini pembelian kita dikenai PPN 11%, ya. Total PPN yang dibayar 21.285.000. Sehingga total utang kita ini ada 214.785.000. Kemudian di sini UD Sejuk Indonesia dikenai ongkos angkut pembelian 800.000. Ya, sehingga total tagihan kepada UD Sejuk Indonesia atau utang kita kepada PT Ramajaya ini menjadi 215.585.000. Nah, karena di sini adalah faktur pembelian secara kredit, maka akan kita catat ke dalam jurnal pembelian ya, atau ke dalam purchase journal. Kita ke purchase journal. Kita buat di sini ya, tanggalnya tanggal 8. Faktur numbernya kita isi dengan F011. Kemudian deskripsinya diisi dengan nama kreditur ya, yaitu PT Ramajaya. Kemudian debitnya kita masukkan ke akun merchandise inventory
senilai total harga yaitu 193.500.000. Kemudian PPN-nya 11% dari 193.500.000 atau bisa kita lihat di sini 21.285.000. Kemudian frag paid-nya ini kita bisa lihat di dokumen transaksi ini 800.000. Total account payable-nya ini senilai 215.585.000 ya. Kita catat di sini. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai account payable yang bertambah di sebelah kredit ini senilai 215.585.000 ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Ramajaya ya. Kita ke pembantu utang milik PT Ramajaya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 8. Deskripsinya kita isi dengan purchase journal atau PJ. Referensinya kita isi dengan 1. Nilainya karena akun payable tadi ada di kredit, kita catat di kredit. Senilai 215.585.000. Kemudian balance-nya kredit ketemu kredit berarti kita tambah ya. Nilainya menjadi 277.523.000. Kalau sudah, berikutnya karena di sini merupakan pembelian barang dagang, maka kita akan mencatatnya juga ke dalam inventory card ya. Kita ke pembantu persediaan. Yang pertama kita akan mencatat ke dalam inventory card AC Asri 2PK ya. Kita lihat di sini yang dibeli sebanyak 20 unit dengan harga 5.700.000. Kita ke AC Asri 2PK, kamu buat di sini. Tanggalnya tanggal 8. Nomor buktinya adalah F011. Kemudian deskripsinya kita isi dengan PT Ramajaya. Ingat karena di sini kita membeli, kita masuk ke dalam kolom in ya. Untuk AC Asri 2PK yang dibeli sebanyak 20 unit, maka kita buat di sini 20 unit dengan harga beli senilai 5.700.000. Kita catat di sini 5.700.000. Kemudian totalnya ini kita kalikan. 20 dikali 5.700.000 totalnya 114 juta. Kemudian untuk balance-nya awalnya kita punya stok 30 unit, kemudian kita beli 20 unit. Berarti di sini stok barang kita bertambah. Ya. 30 ditambah 20 itu jadi 50 unit. Kemudian untuk total harganya ya, ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 171 juta, ini kita tambah dengan total in tadi 114 juta. Ya. Totalnya 285 juta. Kemudian untuk harganya atau price-nya 285 juta, ini kita bagi dengan 50. Harganya menjadi 5.700.000. Atau kalau kita lihat di sini ya, harga barang yang kita beli ini masih sama dengan harga barang sebelumnya ya, sehingga tetap. Berikutnya kalau sudah, kita akan mencatat inventory card milik Asikul 2PK. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 8, kemudian nomor buktinya F011. Deskripsinya kita isi dengan nama kreditur ya, yaitu PT Ramajaya. Karena membeli, kita masukkan ke dalam kolom in. Jumlah yang dibeli sebanyak 15 unit. Kamu buat 15 dengan harga 5.300.000. Sehingga totalnya 79.500.000. Kemudian kita ke balance ya. Awalnya kita punya stok 16 unit, kemudian kita beli lagi 15 unit, berarti stoknya bertambah. 16 ditambah 15 ini 31 unit. Kemudian untuk harganya atau price-nya kita lihat di sini ya. Di sini antara harga pembelian dengan harga saldo awal ini sama, berarti harganya pasti masih sama, yaitu 5.300.000. Kemudian untuk totalnya ini bisa kamu kalikan. Ya, jadi 31 dikali 5.300.000 itu 164.300.000.
Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen ke-6 ya. Kita lihat di sini dokumen 6 adalah dokumen tentang bukti pengeluaran kas. Dibayarkan kepada PT Raska Berkah jumlahnya 60.606.000. Pelunasan faktur nomor F389 tertanggal 20 November 2024. Nah, karena di sini kita mengeluarkan kas, maka kita mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ya. Kita ke cash payment journal. Ini cash payment journal ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 9. Kemudian evidence numbernya adalah BKK 12-1. Deskripsinya kamu isi dengan nama kreditur ya, yaitu PT Raska Berkah. Kemudian untuk cek numbernya, kita lihat di sini nomor ceknya CP12-001. Karena kita membayar hutang di sini, debitnya kita masukkan ke dalam akun account payable senilai 60.606.000. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam kolom cash in bank ya, dengan nilai yang sama. Dan kalau sudah, karena di sini kita membayar hutang ya, di sini ada akun account payable yang berkurang di sebelah debit senilai 60.606.000. Nah, ini akan kita catat ke dalam buku besar pembantu utang milik Raska Berkah ya. Kita ke pembantu utang milik PT Raska Berkah. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 9. Kemudian deskripsinya kita isi dengan CPJ atau Cash Payment Journal. Referensinya kamu isi dengan halaman Cash Payment Journal, yaitu halaman 1. Nilainya, karena di Cash Payment Journal tadi ada di debit, maka kita letakkan di sebelah debit. Ya. Kemudian balance-nya kredit ketemu debit, berarti kita kurangi ya. Nilainya di sini 0. Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen 7. Nah, dokumen 7 ini merupakan dokumen penerimaan kas ya, dengan nomor bukti BKM 12-1 tertanggal 10 Desember. Nomor ceknya C9921. Diterima dari toko Adnan, totalnya 91.020.000. Keterangannya, pelunasan faktur F1114 tertanggal 25 November 2024. Nah, karena di sini bukti penerimaan kas, maka kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas ya, atau cash receipt journal. Kita ke cash receipt journal. Kita catat di sini ya. Tanggalnya tanggal 10. Kemudian evidence numbernya kita isi dengan BKM 12-1. Kemudian deskripsinya diisi dengan toko Adnan. Debitnya kita masukkan ke dalam akun cash in bank senilai 91.020.000. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam kolom account receivable dengan nilai yang sama, 91.020.000. Dan kalau sudah, di sini kita akan mencatat nilai account receivable yang berkurang di sebelah kredit ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Adnan ya. Kita ke pembantu piutang milik toko Adnan. Kita buat di sini ya, di pembantu piutang milik toko Adnan tanggal 10. Kemudian deskripsinya kita isi dengan cash receipt journal. Referensinya kita isi dengan halaman jurnal, yaitu halaman 1. Dan ingat, di cash receipt journal akun receivable tadi ada di sebelah kredit 91.020.000. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit, kita kurangi ya, nilainya menjadi 0. Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen 8.
Nah, dokumen 8 ini ada faktur ya, ada faktur penjualan tertanggal 13 Desember 2024 dengan nomor bukti F12-02. Dijualnya kepada toko Faras. Total tagihan kita ke Faras itu 340.550.000 dengan rincian yang dijual berupa 25 unit AC Asri 2 PK dengan harga 7 juta, kemudian 20 unit AC Cool 2 PK dengan harga 6.500.000, sehingga total harganya menjadi 305 juta. Dengan PPN 11%, 33.550.000, sehingga total harganya menjadi 338.550.000. Nah, untuk penjualan ini, toko Faras dikenai biaya angkut ya, atau freight collected senilai 2 juta, sehingga total tagihan kepada toko Faras ini menjadi 340.550.000. Ya, maka akan kita catat ke dalam jurnal penjualan ya, atau sales journal. Kita ke sales journal. Kamu buat di sini tanggalnya tanggal 13. Kemudian nomor buktinya kamu isi dengan F12-02. Deskripsinya kamu isi dengan toko Faras. Debitnya kamu masukkan ke dalam akun receivable ya, senilai total tagihannya yaitu 340.550.000 ya. Kita catat di sini. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam akun sales. Untuk sales ini kita ambil dari total harganya yaitu 305 juta. Kemudian kredit kita masukkan juga ke dalam akun PPN senilai 33.550.000. Kemudian ada ongkos angkut ya. Ongkos angkutnya atau freight collected-nya ini senilai 2 juta. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat harga pokok penjualan ya, dan merchandise inventory yang berkurang. Kita akan mencatat nilai cost of goods sold dan merchandise inventory. Nah, nilainya ini kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan ya. Kita ke kartu persediaan. Yang pertama, kita akan mencatat ke dalam kartu persediaan Asri 2 PK, AC Asri 2 PK. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 13, nomor buktinya F12-02. Keterangannya bisa kamu isi dengan nama debitur. Karena di sini menjual, kita masukkan ke dalam kolom out ya. Untuk AC Asri 2 PK ini yang dijual sebanyak 25 unit. Kita catat di sini 25 unit. Ya, di kolom out. Kemudian untuk harganya ambil harga dari balance ya, yaitu 5.700.000. Kemudian totalnya kita kalikan 25 dikali 5.700.000, totalnya 142.500.000. Kemudian untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 50 unit, dijual 25, berarti tinggal 25 unit lagi. Kemudian harganya masih sama ya, yaitu 5.700.000, sehingga totalnya kamu kalikan saja. Berikutnya kalau sudah, kita akan mencatat AC Cool 2 PK ya. Kita ke AC Cool 2 PK. Kamu buat di sini tanggal 13. Kemudian nomor buktinya kamu isi dengan F12-02. Deskripsinya toko Faras. Kita langsung ke dalam kolom out. Yang dijual untuk AC Cool 2 PK sebanyak 20 unit. Maka kamu buat di sini 20 unit. Dengan harga, kita lihat harga di balance nya yaitu 5.300.000. Kemudian totalnya kita kalikan saja. 20 dikali 5.300.000. Ini 106 juta. Nah, untuk balance nya ini awalnya kita punya stok 31 unit. Kemudian kita jual 20 unit. Berarti tinggal 11 unit dengan harga 5.300.000, sehingga totalnya ini kamu kalikan saja
11 kali 5 juta 300 ribu, ini totalnya 58 juta 300 ribu. Nah, kalau sudah, ingat untuk cost of goods sold dan merchandise inventory itu nilainya kita ambil dari total out ya. Jadi dari 106 juta, ini kita tambahkan dengan total out AC Asri 2 PK ya, 142 juta. Jumlahnya kita letakkan di kolom cost of goods sold dan merchandise inventory ya. Kita letakkan di sini jumlahnya. Debit kolom cost of goods sold, kredit kolom merchandise inventory. Masing-masing senilai 248 juta 500 ribu. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai account receivable ya yang bertambah di sebelah debit ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Faras. Kita ke pembantu piutang milik toko Faras. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 13. Kemudian deskripsinya kita isi dengan SJ atau sales journal. Referensinya kita isi dengan halaman sales journal yaitu halaman 1. Nah, nilainya kita letakkan di sebelah debit. 340 juta 550 ribu. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ini kita jumlahkan ya. Jumlahnya menjadi 423 juta 245 ribu. Nah, kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 9. Nah, dokumen 9 ini merupakan dokumen voucher kas kecil dengan nomor bukti V12-2 tertanggal 15 Desember 2024. Dibayarkan kepada toko Faiza, jumlahnya 700 ribu. Keterangannya pembelian perlengkapan kantor ya atau office supplies. Maka di sini akan kita catat ke dalam jurnal kas kecil. Kita ke petty cash jurnal. Kita buat di sini ya. Tanggalnya tanggal 15, nomor buktinya V12-2. Deskripsinya kita isi dengan pembelian perlengkapan kantor. Debitnya kita masukkan ke akun office supply. Office supply ini kode akunnya adalah 1.600. Totalnya kita catat senilai 700 ribu. Ya. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam akun petty cash senilai 700 ribu. Berikutnya kalau sudah kita ke dokumen 10. Nah, dokumen 10 ini merupakan faktur ya. Ada faktur pembelian. Kita membeli dari PT Raska Berkah. Tanggalnya 16 Desember dengan nomor 317 nomor buktinya. Yang dibeli berupa 25 unit AC Asri 2 PK dengan harga beli 5.700.000. Kemudian 20 unit AC Cool 2 PK dengan harga 5.300.000. Sehingga total barang yang kita beli ini 248.500.000. Kita dikenai PPN di sini atau PPN income 27.335.000. Sehingga total utang kita menjadi 275.835.000. Nah, ini karena merupakan faktur pembelian, maka kita catat ke dalam jurnal pembelian ya atau ke dalam purchase journal. Kita ke purchase journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 16, nomor buktinya kita isi dengan 317, deskripsinya diisi dengan PT Raska Berkah. Kemudian debitnya ini kita masukkan ke akun merchandise inventory senilai total harganya ini yaitu 248 juta. Kemudian ada PPN income. Nah, untuk PPN income ini senilai PPN-nya 27.335.000. Kemudian freight paid-nya ya, kita lihat di sini freight paid-nya tidak ada.
Kemudian di sini ada total utangnya atau account payable senilai 275.835.000. Kita catat di sebelah kredit 275.835.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai account payable di sebelah kredit ini ya senilai 275.835.000 ini ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Raska Berkah. Kita ke pembantu utang milik PT Raska Berkah. Kamu buat di sini tanggal 16. Deskripsinya diisi dengan PJ atau purchase journal. Referensinya diisi dengan halaman jurnalnya. Nah, nilainya ini kita letakkan di kredit karena tadi ada di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ini kita jumlahkan ya. Karena saldo awalnya 0, maka jumlahnya tetap ya senilai 275.835.000. Nah, berikutnya kalau kita sudah mencatat ke dalam buku besar pembantu utang, kita akan mencatat lagi ke dalam inventory card ya, akan mencatat penambahan stok barangnya ke dalam inventory card. Yang pertama kita akan mencatat stok barang yang bertambah sebanyak 25 unit ASRI 2 PK, AC ASRI 2 PK, kemudian 20 unit AC Cool 2 PK. Kita buat di sini untuk AC ASRI 2 PK, tanggalnya tanggal 16, nomor buktinya 317, kemudian deskripsinya kita isi dengan PT Raska Berkah. Nah, nilainya karena di sini pembelian, kita masukkan ke dalam kolom in ya. Untuk AC ASRI 2 PK ini yang dibeli sebanyak 25 unit dengan harga 5.700.000. Sehingga totalnya kita kalikan ya, 25 dikali 5.700.000 totalnya 142.500.000. Kemudian untuk balance-nya ya, awalnya kita punya stok 25 unit, kemudian kita beli lagi 25 unit, berarti bertambah ya, jadi 50 unit. Untuk harganya, karena harganya masih sama, maka untuk harga per unitnya juga masih sama, 5.700.000. Sehingga untuk totalnya ini kita kalikan saja. 50 dikali 5.700.000 ini 285 juta. Ya. Berikutnya kalau sudah kita ke AC Cool 2 PK. Caranya sama, kita buat di sini tanggalnya tanggal 16, kemudian evidence numbernya 317, deskripsinya PT Raska Berkah. Kemudian kita catat ke dalam kolom in untuk pembelian AC Cool 2 PK ini sebanyak 20 unit dengan harga 5.300.000. Totalnya ini kita kalikan saja. Ya, kita kalikan saja. Kemudian untuk saldonya awalnya ada stok 11, kemudian kita beli lagi 20, jadi stoknya bertambah jadi 31 unit dengan harga yang masih sama yaitu 5.300.000. Kemudian untuk totalnya ini kita kalikan ya. 31 dikali 5.300.000 totalnya jadi 164.300.000. Kemudian kalau sudah kita ke dokumen 11. Nah, dokumen 11 ini merupakan dokumen penerimaan kas ya. Dengan nomor bukti BKM 12-2 tertanggal 17 Desember 2024. Ada nomor ceknya ya. Diterima dari toko Jahra, jumlahnya 89.355.000. Keterangannya pelunasan faktur F1125 tertanggal 23 November 2024. Maka kita akan mencatat penerimaan kas ini ke dalam jurnal penerimaan kas ya, atau cash receipt journal. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 17, nomor buktinya BKM 12-2. Deskripsinya diisi dengan nama debitur yaitu toko Jahra. Debitnya kita masukkan ke dalam akun cash in bank. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam akun account receivable. Ya. Kita ke akun account receivable. Kemudian kalau sudah, karena di sini merupakan pelunasan piutang ya, maka kita akan mencatat nilai account receivable di sebelah kredit ini senilai 89.355.000
ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Jara di sebelah kredit, ya. Kita ke pembantu piutang milik toko Jara. Kita buat di sini tanggal 17. Deskripsinya kita isi dengan CRJ atau Cash Receipt Journal. Referensinya kita isi dengan halaman jurnal yaitu halaman 1. Nilainya kita letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit, ya, berarti dikurangi nilainya jadi 0. Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen 12. Dokumen 12 ini merupakan dokumen faktur pembelian, ya. Di sini UD Sejuk Indonesia membeli dari PT Tunas Nalendra. Tanggalnya tanggal 19 Desember 2024 dengan nomor bukti 411. Yang dibeli berupa 15 unit AC Asri 2 PK dengan harga 5.700.000 dan 10 unit AC Cool 2 PK dengan harga 5.300.000 sehingga total harganya 138.500.000. PPN-nya 11% jadi 15.235.000 sehingga totalnya menjadi 153.735.000. Kemudian di sini kita dikenai ongkos angkut pembelian, ya, senilai 1.500.000 sehingga total utang kita kepada PT Tunas Nalendra ini menjadi 155.235.000. Nah, ini akan kita catat ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal, ya. Kita ke purchase journal. Kita buat di sini, ya. Tanggalnya tanggal 19, nomor buktinya 411, deskripsinya diisi dengan PT Tunas Nalendra. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam akun Merchandise Inventory, ya. Nilainya senilai total harga 138.500.000. Kemudian untuk PPN income-nya ini senilai 15.235.000. Kemudian freight paid-nya ini senilai 1.500.000. Kreditnya kita ke akun account payable senilai totalnya, ya, yaitu 155.235.000. Ya, dan berikutnya nilai account payable senilai 155.235.000 di sebelah kredit ini akan kita catat ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Tunas Nalendra, ya. Kita ke pembantu utang milik PT Tunas Nalendra. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 19. Kemudian deskripsinya diisi dengan PJ atau Purchase Journal. Referensinya kita isi dengan 1, ya. Kemudian nilainya letakkan di sebelah kredit. Karena di Purchase Journal nilai account payable ada di kredit, ya. Kemudian balance-nya kredit ketemu kredit berarti kita tambah, ya. Nilainya menjadi 228.495.000. Nah, berikutnya setelah kita mencatat ke dalam buku besar pembantu utang milik Tunas Nalendra, berikutnya kita akan mencatat stok barang dagang yang bertambah karena pembelian ini ke dalam inventory card, ya. Kita ke inventory card AC Asri 2 PK yang pertama. Kita catat di sini, ya. Tanggalnya tanggal 19, nomor buktinya 411. Kemudian deskripsinya kita isi dengan PT Tunas Nalendra. Nah, karena kita membeli, ini kita masukkan ke dalam kolom ini, ya. Nah, untuk AC Asri 2 PK ini sebanyak 15 unit. Maka kita catat sebanyak 15 unit, ya, di ini, ya. Kemudian harganya atau price-nya 5.700.000. Kemudian di sini kita kalikan, ya. 85.500.000. Kemudian untuk balance-nya awalnya ada stok 50 unit, kemudian kita beli lagi 15 unit, berarti stoknya bertambah jadi 65 unit dengan harga 5.700.000, ya. Sehingga total balance-nya ini kita kalikan, ya. Jadi 370.500.000. Kemudian kita akan mencatat lagi ke inventory card milik AC Cool 2 PK.
Kita buat di sini tanggal 19, nomor buktinya adalah 411. Kemudian deskripsinya kita isi dengan PT Tunas Nalendra. Kemudian kita ke kolom in ya, jumlah barang yang dibeli sebanyak 10 unit. Kita buat 10 dengan harga 5.300.000. Sehingga totalnya ini kamu kalikan saja. Berikutnya untuk balance-nya, awalnya ada stok 31 unit, kemudian kita beli lagi 10 unit, jadi bertambah ya. Jadi 41 unit. Dengan harga di sini 5.300.000, sehingga totalnya ini kita kalikan juga ya. Kita kalikan saja. Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen ke-13. Nah, dokumen 13 ini merupakan nota kredit ya. Ada pengembalian barang kepada PT Tunas Nalendra dengan nomor bukti NTN strip 1. Yang dikembalikan berupa 1 unit AC Asri 2 PK, kemudian 2 unit AC Cool 2 PK. Nah, karena di sini merupakan transaksi retur pembelian, maka akan kita catat ke dalam jurnal umum ya atau general jurnal. Kita ke general jurnal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 20, kemudian nomor buktinya adalah NTN1. Debitnya kita masukkan ke akun payable ya. Ada akun payable yang berkurang dengan kode akun 2/1100. Nilainya ini bisa kita ambil dari total akun payable ini. Total jumlahnya ya, yaitu 18.093.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun PPN income ya. Untuk PPN income ini kode akunnya adalah 1.900. Nilainya ini bisa kita ambil dari PPN ini. 1.793.000. Kemudian di sini ada merchandise inventory yang berkurang ya. Nah, untuk merchandise inventory ini kode akunnya 1.500. Nah, nilainya ini bisa kita ambil dari total harga ini. 16.300.000. Berikutnya di sini kita catat nama krediturnya ya, yaitu PT Tunas Nalendra. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat lagi nilai akun payable yang berkurang di sebelah debit ini senilai 18.093.000 ke dalam buku besar pembantu utang milik PT Tunas Nalendra ya. Kita ke pembantu utang milik PT Tunas Nalendra. Kita buat di sini tanggal 20. Deskripsinya diisi dengan GJ atau General Journal. Referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit ini berarti kita kurangi ya. Nilainya jadi 210.402.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita juga akan mencatat data retur pembelian ini ke dalam inventory card ya atau ke dalam kartu persediaan. Karena kita akan mengurangi stok barang kita ya. Kita ke inventory card. Yang pertama kita akan mencatat di inventory card atau kartu persediaan milik AC Asri 2 PK. Kita lihat di sini untuk AC Asri 2 PK ini yang dikembalikan sebanyak 1 unit. Dan untuk Cool 2 PK ini sebanyak 2 unit. Ya. Kita buat di sini untuk AC Asri 2 PK tanggal 20 dengan kode NTN1. Kemudian deskripsinya kita isi dengan PT Tunas Nalendra ya retur. Nah, untuk retur pembelian ini kita masukkan ke dalam kolom in ya. Tapi ingat kita buat dalam kurung. Ya, untuk AC Asri 2 PK yang dikembalikan 1 unit, maka kita buat -1. Dengan harga ya ketika kita membeli harganya 5.700.000 maka 5.700.000. Kemudian totalnya ini -1 dikali 5.700.000 jadi -5.700.000. Nah, untuk balance-nya awalnya kita punya stok 65 unit,
kemudian berkurang 1 berarti tinggal 64 unit dengan harga 5.700.000, sehingga untuk total balance-nya ini bisa kita kalikan ya, dari 64 dikali 5.700.000 jadi 364.800.000. Begitu juga dengan Asikul 2PK ya, caranya sama. Kita buat di sini tanggal 20. Kemudian untuk nomor buktinya NTN1, deskripsinya diisi dengan PT Tunas Nalendra ya, retur. Masuk ke dalam kolom in ya, di sini kita kurangi 2 unit karena yang dikembalikan 2 unit dengan harga 5.300.000. Kemudian totalnya ini dikalikan jadi minus 10.600.000. Kemudian untuk balance-nya awalnya ada stok 41 unit dikembalikan 2 ya, atau dikurangi 2, stoknya jadi 39 unit dengan harga 5.300.000. Sehingga untuk totalnya ini kita kalikan ya, 39 dikali 5.300.000 jadi 206.700.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen 14. Nah, dokumen 14 ini merupakan dokumen bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 12-3 tertanggal 23 Desember 2024. Di sini ada nomor ceknya ya. Dibayarkan kepada Bank Mandiri Cabang Kuningan, jumlahnya 16.500.000. Keterangannya, pembayaran pokok pinjaman sebesar 15 juta ditambah dengan bunga pinjaman 1.500.000. Maka di sini kita catat ke dalam cash payment journal ya, atau jurnal pengeluaran kas. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 23, nomor buktinya adalah BKK 12-2, kemudian deskripsinya kita isi dengan pembayaran pinjaman Bank Mandiri ya. Nomor ceknya CP12-02, debitnya ini kita masukkan ke dalam kelompok other ya. Nama akunnya yang pertama adalah Bank Mandiri Loan, karena di sini kita membayar utang Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri Loan ini kode akunnya adalah 22100. Nah, nilainya ini bisa kita lihat di sini. Untuk pokok pinjaman adalah 15 juta. Maka kita catat di sini 15 juta. Kemudian di sini ada lagi bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini kita masukkan ke dalam akun interest expense. Nah, interest expense ini kode akunnya adalah 9.100. Nah, nilainya ini senilai 1.500.000. Ya. Sehingga kreditnya ini kita masukkan ke dalam akun cash in bank senilai totalnya ya, yaitu 16.500.000. Berikutnya kita ke dokumen ke-15. Nah, dokumen 15 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Di sini kita menjual kepada SMK Negeri 100. Totalnya 14.985.000. Yang dijual berupa 1 unit AC Asri 2PK dengan harga jual 7 juta. Kemudian 1 unit AC Cool 2PK dengan harga 6.500.000. Sehingga total penjualan atau total salesnya 13.500.000. Dengan PPN 1.485.000. Sehingga total piutang kepada SMK Negeri 100 ini jadi 14.985.000. Nah, di sini tidak ada ongkos-ongkos penjualan ya. Untuk dokumen ini akan kita catat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 24, nomor buktinya F12-03. Deskripsinya kita isi dengan SMK Negeri 100. Debitnya ini kita masukkan ke dalam kolom account receivable. Nilainya senilai totalnya ini ya, yaitu 14.985.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke dalam kolom sales ya. Nilainya senilai total harga yaitu 13.500.000. Kemudian kita masukkan juga ke dalam kolom PPN outcome ya.
Kemudian untuk PPN-nya 1.485.000 ini kita catat ke dalam kolom PPN outcome 1.485.000. Berikutnya kita akan mencatat nilai cost of goods sold yang bertambah dan merchandise inventory yang berkurang ya. Nilainya ini kita ambil dari kartu persediaan. Kita ke kartu persediaan. Yang pertama untuk AC Asri 2 PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 24. Kemudian nomor buktinya kita isi dengan F12-03. Deskripsinya diisi dengan SMK Negeri 100. Kemudian kita ke kolom out ya. Jumlah yang dijual hanya 1. Harganya diambil dari harga balance ya, yaitu 5.700.000. Sehingga totalnya 5.700.000. Nah, untuk balance-nya awalnya punya stok 64 unit, dijual 1, berarti tinggal 63 unit. Dengan harga 5.700.000, kemudian di sini kita kalikan ya, jadi 359.100.000. Kemudian kalau sudah, kita ke AC Cool 2 PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 24, kemudian nomor buktinya F12-03. Deskripsinya diisi dengan SMK Negeri 100. Kita ke kolom out. Yang dijual hanya 1 ya, jadi berkurang hanya 1. Dengan harga kita ambil dari harga balance yaitu 5.300.000. Sehingga kalau dikalikan tetap ya. Nah, untuk balance-nya awalnya ada stok 39, dijual 1, berarti tinggal 38. Dengan harga 5.300.000. Totalnya ini kita kalikan saja ya. 38 dikali 5.300.000 jadi 201.400.000. Nah, kalau sudah, untuk menghitung besarnya cost of goods sold, ini kita jumlahkan ya. Total out AC Cool 2 PK, ini kita jumlahkan dengan total out AC Asri 2 PK. Ya. Jumlahnya 11 juta ya. Kita catat ke dalam cost of goods sold ya, 11 juta. Kemudian ke dalam merchandise inventory di sebelah kredit senilai 11 juta juga. Nah, berikutnya karena di sini merupakan penjualan kredit, maka kita akan mencatat nilai account receivable senilai 14.985.000 yang di sebelah debit ini ke dalam buku besar pembantu piutang milik SMK Negeri 100. Kita ke pembantu piutang milik SMK Negeri 100. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 24. Deskripsinya kita isi dengan SJ atau sales journal. Referensinya halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya jadi balance debit. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke dokumen 16. Nah, dokumen 16 ini merupakan dokumen pengeluaran kas ya, dengan nomor bukti BKK 12-3 tanggal 26 Desember 2024. Dibayarkan kepada karyawan, jumlahnya 9.900.000. Keterangannya, pembayaran gaji senilai 10 juta, dipotong dengan PPh pasal 21 100.000. Maka untuk transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buat di sini ya, tanggalnya tanggal 26, kemudian nomor buktinya BKK 12-3, deskripsinya diisi dengan pembayaran gaji karyawan. Kemudian kita catat juga di sini nomor ceknya. Kemudian untuk debitnya, ini kita masukkan ke dalam kelompok other. Kita masukkan ke akun wages and salaries expense dengan kode akun 6.700. Totalnya yaitu senilai 10 juta ya. Kita catat senilai 10 juta. Nah, kreditnya ini akan kita masukkan ke dalam akun cash in bank ya, senilai 9.900.000 dan akan kita masukkan juga ke akun income tax payable ya untuk PPh pasal 21 senilai 100.000. Kita catat di sini untuk cash in bank ada kolomnya ya. Kita buat 9.900.000.
Sementara untuk income tax payable ini kita masukkan ke dalam kelompok other ya. Nama akunnya income tax payable pasal 21. Kode akunnya adalah 2.300. Totalnya kita catat di sini 100.000. Berikutnya kalau sudah kita ke dokumen ke-17. Nah, dokumen 17 ini ada faktur penjualan dengan nomor bukti F12-04 tertanggal 28 November. Dijualnya kepada toko Zara, totalnya 53.170.000 dengan rincian yang dijual berupa 3 unit AC Asri 2 PK dan 4 unit AC Cool 2 PK. Total harga penjualannya atau total salesnya 47 juta. Ada PPN 5.170.000 sehingga totalnya 52.170.000. Nah, di sini toko Zara dikenai ongkos angkut ya, ada free collected 1 juta. Sehingga total tagihan kita kepada toko Zara ini menjadi 53.170.000. Nah, karena ini merupakan faktur penjualan kredit, maka kita catat ke dalam sales journal. Kita ke sales journal. Kita catat di sini. Tanggalnya tanggal 28, nomor buktinya F12-04. Deskripsinya diisi dengan toko Zara. Debitnya kita masukkan ke dalam kolom account receivable senilai 53.170.000 ya. Kemudian salesnya ini senilai total harganya 47 juta. PPN-nya senilai PPN-nya ya, yaitu 5.170.000. Kemudian ada free collected ya, untuk free collected-nya 1 juta. Nah, kemudian kalau sudah kita akan mencatat nilai cost of goods sold. Nah, untuk mencatat nilai cost of goods sold ini bersumber dari inventory card atau persediaan. Kita ke persediaan. Yang pertama AC Asri 2 PK. Kita lihat di sini yang dijual sebanyak 3 unit ya. Maka kita buat di sini tanggal 28, nomor buktinya F12-04. Kemudian deskripsinya kita isi dengan toko Zara. Kemudian kita ke kolom out ya, yang dijual sebanyak 3 unit dengan harga ambil dari balance yaitu 5.700.000. Sehingga totalnya menjadi 17.100.000. Kemudian untuk balance-nya, awalnya punya stok 63 unit, dijual 3, berarti tinggal 60 unit. Dengan harga 5.700.000. Sehingga totalnya kita kalikan saja ya. 60 dikali 5.700.000. Berikutnya kalau sudah, kita akan mencatat inventory card milik AC Cool 2 PK. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 28, kemudian nomor buktinya F12-04. Deskripsinya kita isi dengan toko Zara. Kemudian kita ke kolom out ya. Untuk penjualannya ini sebanyak 4 unit, maka kita buat 4. Harganya ambil harga dari balance 5.300.000. Kemudian kita kalikan jadi 21.200.000. Kemudian untuk balance-nya awal ada stok 38, dijual 4, berarti tinggal 34 dengan harga 5.300.000. Kemudian kita kalikan. Nah, kalau sudah, untuk nilai cost of goods sold-nya ini kita jumlahkan ya. Total out senilai 21.200.000. Kita tambahkan dengan total out AC Asri 2 PK 17.100.000. Totalnya senilai 38.300.000. Ya, kita catat ke dalam debit cost of goods sold dan kredit merchandise inventory. Berikutnya kita akan mencatat nilai account receivable yang bertambah di sebelah debit ini ya, senilai 53.170.000 ke dalam buku besar pembantu
piutang milik toko Zahra. Kita ke pembantu piutang milik toko Zahra. Kita buat di sini tanggal 28. Deskripsinya kita isi dengan SJ atau sales journal. Referensinya 1. Nilainya letakkan di sebelah debit ya, 53.170.000. Sehingga balance-nya tetap 53.170.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen 18. Nah, dokumen 18 ini merupakan dokumen bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 12-4 tertanggal 29 Desember 2024. Dibayarkan kepada Hasim Servis, nilainya 1.470.000. Keterangannya, pembayaran servis AC senilai 1.500.000 dipotong PPh pasal 23. Maka di sini akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buat di sini tanggal 29, nomor buktinya adalah BKK 12-3. Kemudian keterangannya kita buat dengan pembayaran servis AC. Nomor ceknya kita catat di sini. Kemudian debitnya kita masukkan ke dalam kolom other. Kita buat di sini maintenance expense. Nah, maintenance expense ini kode akunnya adalah 6.800. Nilainya senilai 1.500.000. Sementara untuk kreditnya ini kita masukkan ke dalam akun cash in bank. Nilainya hanya 1.470.000. Nah, selisihnya ini kita masukkan ke dalam income tax payable ya untuk PPh pasal 23. Dengan kode 2.500 ya, nilainya senilai 30.000. Nah, berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen 19. Nah, dokumen 19 ini merupakan dokumen penerimaan kas ya, dengan nomor bukti BKM 12-3 tertanggal 31 Desember 2024. Diterima dari toko Julfa, nilainya 196.805.000. Keterangannya pelunasan faktur tanggal 2 Desember. Maka kita akan mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 31. Nomor buktinya atau evidence numbernya adalah BKM 12-3. Kemudian deskripsinya kita isi dengan toko Julfa. Debitnya kita masukkan ke dalam akun cash in bank senilai 196.805.000. Kemudian kreditnya kita masukkan ke dalam kolom account receivable dengan nilai yang sama. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mencatat nilai account receivable yang berkurang di sebelah kredit ini senilai 196.805.000 ke dalam buku besar pembantu piutang milik toko Julfa ya. Kita ke pembantu piutang milik toko Julfa. Kita buat di sini tanggal 31. Kemudian deskripsinya diisi dengan CRJ atau Cash Receipt Journal. Referensinya halaman 1. Nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit ini kita kurangi. Jadi 74.925.000. Berikutnya kalau sudah, kita ke dokumen yang terakhir ya, yaitu dokumen 20. Nah, dokumen 20 ini adalah dokumen bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 12-5 tertanggal 31 Desember 2024.
ya dengan nomor cek CP12005. Dibayarkan kepada pemegang kas kecil jumlahnya 1.600.000. Keterangannya pengisian kembali kas kecil. Maka kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 31, nomor buktinya BKK 12-5, keterangannya pengisian kembali kas kecil. Nomor ceknya kita catat di sini. Kemudian debitnya ini kita masukkan ke dalam kolom others ya. Kita buat di sini akun petty cash atau kas kecil. Nah, untuk petty cash ini kode akunnya adalah 1.200. Kemudian untuk nilainya ini senilai 1.600.000. Sementara kreditnya kita masukkan ke dalam akun cash in bank dengan nilai yang sama, yaitu 1.600.000. Ya. Nah, berikutnya setelah kita selesai mengisi dokumen transaksi, kita akan menjumlahkan terlebih dahulu kolom-kolom yang ada di jurnal ini. Kita jumlahkan. Untuk sales jurnal ini kita jumlahkan ya. Jadi semua kolom yang ada jurnal ini kita jumlahkan semua. Begitu juga dengan cash receipt jurnal. Ini kita jumlahkan semua. Nah, setelah kita selesai menjumlahkan data di jurnal, tahap berikutnya kita akan menyusun rekapitulasi jurnal. Nah, untuk rekapitulasi jurnal ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.